Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan AI atau LLM secara spesifik yaitu cloud untuk menolong kita membuat model enterprise arsitektur ya, mendesain secara otomatis ya dengan menggunakan Archimate. Jadi Archimate ini adalah tools yang memang diperuntukkan atau desain sedemikian rupa supaya menolong kita dalam mendesain enterprise arsitektur untuk organisasi kita. Ada beberapa software yang perlu kita install supaya kita bisa menggunakan AI atau LLM untuk membuat enterprise arsitektur dengan menggunakan software RC. Jadi kita hanya melakukan prompting aja ya. Nanti AI-nya yang akan berinteraksi langsung dengan software RC sehingga bisa membuat model yang kita prompting. Jadi otomatis dan kita tidak perlu membuat modelnya itu secara manual. Nah, software yang digunakan itu ada 4. Bukan berarti kita berinteraksi langsung dengan software-software tersebut, tetapi uh, ada requirements ya antara software di mana misalnya cloud di sini menggunakan Git untuk internal prosesnya ya. Oke, jadi yang pertama kita perlu download adalah Git ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan uh, cloud ya atau menjalankan cloud di Windows itu cukup dengan mendownload saja installernya yang ini ya. Disesuaikan dengan sistem operasi dan juga jenis arsitekturnya. Nah, untuk Git silakan download yang ini, sedangkan Bapak Ibu bisa browsing aja di alamat yang ini ya. Kemudian download. Bagi rekan-rekan yang mungkin menggunakan sistem operasi yang lain ya silahkan dieksplor aja cara menginstalnya di sistem operasi saudara-saudara sekalian. Kemudian ada cloud, jadi tinggal download aja softwarenya di sini. Kemudian install seperti biasa. Kemudian untuk RC-nya ya, RC Made Modeling. Nah, ini versi open source-nya. Bapak Ibu bisa download di sini ya, di Windows Installer ini. Klik download aja ya. Download seperti biasa. Kemudian yang terakhir adalah MCP servernya, yang mana nanti AI kita itu akan berinteraksi dengan MCP servernya ini untuk membuat model di software RC-nya. Nah, untuk downloadnya klik di sini ya, release. Di bagian release nanti kemudian tinggal download yang ini ya. Nanti saya akan jelaskan cara instalasinya. Nah, ini adalah software yang sudah kita download ya. Di sini ada Git, ada Cloud, ada RC, kemudian ini adalah pluginnya ya. Nah, ini ada mcp.mcp.json. Ini adalah file konfigurasi. Yang mana nanti bisa dibaca oleh AI-nya atau cloud ya untuk koneksi dengan MCP servernya. Ini saya pakai notepad aja untuk bukanya. Ya, jadi ini contoh konfigurasinya ya seperti ini ya. Nanti kita tinggal copy paste ke directory yang aktif. Kita mulai dengan menginstal Git. Double klik aja. Kemudian next. Pada intinya sih next next aja ya. Ini kalau misalnya kita ingin buat icon desktop di kitnya, di desktop Windows-nya. Cek daily, ngecek update, kayaknya nggak usah ya. Ya ini dicek aja, yang ini nggak usah. Atau mau dicek semuanya juga boleh. Oke, kita cek semuanya dulu aja.
Kemudian next. Ini pada intinya sih next aja. Untuk default editornya saya pilih Notepad aja ya. Notepad default editornya. Next. Ini next juga. Ini juga next. 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 Oke, ini harusnya cepat ya. Oke, sambil menunggu kita coba langsung instalasi cloud setup-nya. Nah, untuk cloud-nya nanti dia download dulu ya. Ini kita klik finish aja. Ini release note-nya saya matikan aja, klik finish. Kemudian sembari menunggu cloud, kita instalasi RC-nya. Nah, ini next juga aja. Oke, kemudian kita launch RC-nya. Oke, kemudian kita sembari menunggu ya, kita masuk ke desktop. Di sini saya sudah buatkan suatu directory ya, di mana kita bisa bekerja menempatkan file yang kita butuhkan ya. Semuanya kita masukkan aja di sini. Nah, ini terserah lokasinya mau di mana ya. Terserah rekan-rekan mau taruhnya di mana. Kalau saya sih di sini ya. Nah, supaya bisa berkomunikasi AI agent-nya dengan MCP servernya, kita perlu menempatkan suatu konfigurasi yang memberitahukan alamat dari MCP servernya. Nah, di sini kan kita sudah ada ya. Saya sudah buat, nggak kelihatan ketutup. Nah, ini filenya ya. Ini saya copy aja, saya taruh di sini ya. Nah, ini pada intinya sih isinya seperti ini. Nah, ini menjelaskan bahwa nama MCP servernya adalah RC, tipenya adalah HTTP ya. Kemudian URL-nya adalah lokal, ini portnya. Kemudian ada MCP-nya di sini ya. Ini saya exit aja. Kemudian apa lagi? Ya, kita mau instalasi MCP servernya. Oke. Sebenarnya ini sudah saya coba sebelumnya, jadi ini dia terinstall ya. Saya coba dulu uninstall ya. Installation details, pluginsnya. Sorry. Di sini help. Sorry, di sini help, manage plugin. Nah, ini dia sudah terinstall. Ini saya coba uninstall dulu. Nah, dia restart. Nah, untuk instalasi ulang pluginnya adalah kita manage plugin. Kita pilih tombol install. Saya pilih di bagian download yang tadi. Nah, ini
Ini adalah pluginnya ya. Di bagian download, kemudian saya open. Nanti dia instalasi otomatis. Kemudian kita restart aja. Nah, ini tandanya kalau sudah terinstall adalah bisa cek di sini manage pluginnya, berarti dia pluginnya udah terinstall ya. Dan kemudian di MCP servernya, sebelum kita start, ya kita mesti buat model terlebih dahulu. Nah, ini kita buat empty model ya. Kita kasih nama misalnya example ya. Example. Nah, kemudian kita save. Save-nya bisa dengan Ctrl S atau pakai S di sini. Nah, kemudian saya mau simpan ke direktori yang ini ya. Saya copy aja direktorinya, saya paste di sini. Kemudian saya save nama filenya menjadi example save. Oke. Jadi ini adalah modelnya. Jadi sebenarnya filenya itu adalah, ini saya coba open with ya. More apps, saya pakai ini. Notepad. Jadi sebenarnya filenya itu adalah XML ya. Formatnya dalam bentuk XML. Tetapi oleh RC itu di-render menjadi folder-folder seperti ini. Dan juga nanti kalau misalnya sudah kita tambahkan ya elemennya. Jadi misalnya kayak gini ya. Saya tambahkan kotak di sini. Ada note ya. Ini kalau saya save. Ini saya perlu reload ya. Ini kan dia ditaruh di memori. Nah, ini nanti dia akan menjadi lebih kompleks. Jadi ini adalah format XML ya, yang merepresentasikan dari model yang kita buat, tetapi oleh RC itu di-render tampilannya seperti ini. Oke, kayaknya instalasinya sudah selesai. Kita get started ya. Saya continue with Gmail. Jadi kita mesti login. Nah, ini saya pilih account Pradita saya. Ya, nanti cloud-nya akan otomatis login dan men-setup segala sesuatunya ya. Nah, setelah itu, ya pastikan bahwa kita memiliki account langganan subscription yang membolehkan kita menggunakan cloud di desktop kita. Ya, bisa Pro ya, minimal Pro kalau tidak salah. Oke, kemudian saya select folder yang dimana kita akan pakai untuk bekerja. Di sini aja yang sudah saya buatkan tadi. Kita browsing di sini ya. Nah, ini kita select foldernya. Oke, setelah select folder, nah kita perlu ini ya. Mungkin biar lebih enak ini saya taruh di sini. Ini saya agak geser ke kiri, kemudian di sini ada ya kayak gini ya. Untuk webnya saya kira ini kita exit aja. Terus yang lain adalah, jadi ini struktur direktorinya ya. Jadi enterprise arsitektur yang ini itu isinya adalah yang ini. Ya, kita tinggal minta aja deteksi baca. Oke, sebelum lanjut, kayaknya kita perlu start dulu modelnya ya. Misalnya ini example ya. Nah, supaya bisa diakses modelnya, kita perlu pilih modelnya, kemudian kita start MCP server.
Nah, kalau kalian lihat di sini eh, artinya bahwa MCP servernya sudah berjalan dan dia menyediakan endpoints di alamat berikut ya untuk model example. Ya, artinya AI agentnya itu bisa berinteraksi dengan MCP servernya untuk memodifikasi eh, model example yang ada di sini. Ya, kita balik lagi. Ya, minimize. Terus kita minta AI-nya untuk koneksi ya. Untuk koneksi. Coba koneksi ke dot yang ada di folder ini. Oke, jadi dia bisa baca MCP JSON-nya. Nah, ini ada hak aksesnya, kita biasanya dia minta terus sih. Nah, terus kemudian dia buat settingan konfigurasi lokal ya. Isinya seperti ini. Oke. Nah, ini udah nih ya. Dia udah bisa koneksi, kemudian kita ke atas. Yang ini RC-nya ya, biar gampang ya. Ini model defaultnya ya. Ini saya save. Nah, sekarang kita prompt. Jadi kita mulai dengan motivasi ya. Jadi biasanya kan enterprise architecture kita mulai dengan motivasinya. Berarti dari atas. Jadi kita mau ngapain ya. Kita definisikan dulu. Jadi misalnya buatlah, kita prompting aja nih. Buatlah model motivasi uh, untuk kapabilitas deteksi kehadiran menggunakan face recognition dan kamera yang dipasang di pintu masuk dan keluar. Dalam view motivasi, oke, ini kita enter aja ya. Oke, setup model dalam bahasa Indonesia. Nanti modelnya nanti akan mencerna apa yang kita perintahkan dan nanti dia akan berinteraksi dengan MCP servernya untuk membuat model yang ada yang kita minta gitu. Oke. Nah, sembari menunggu dia berproses ya. Uh, jadi ini sebenarnya dia sedang belajar ya. Jadi dia tarik tool skemanya, nanti dia akan coba identifikasi endpoint-endpoint apa saja atau operasi-operasi apa saja yang bisa dilakukan oleh dia ya, oleh AI agentnya ini untuk membuat model tersebut. Nah, ini dia sudah
Ya, dia biasanya minta izin ya seperti itu. Nah, ini dia sedang berproses. Nanti kalau kita lihat di sini sudah langsung dibuatkan elemen-elemennya secara otomatis oleh dia ya. Nanti view-nya juga akan dimasukkan. Ini dibuat semua sama dia nih, komponen-komponen modelnya. Oke, sembari dia berproses. Nah, selain cloud, kalian juga bisa mencoba eksplorasi dengan menggunakan model yang lain ya. Jadi misalnya apa? OpenAI, ChatGPT, tapi yang versi Codex ya. Versi yang dimana dia bisa mengatur atau mengakses MCP server. Nah, semakin canggih modelnya, dia akan bisa melakukan ini dengan lebih mudah gitu, karena dia bisa paham. Tapi model-model yang mungkin tidak terlalu powerful, nah itu kita perlu mengarahkan secara lebih spesifik. Saya sudah mencoba dengan menggunakan uh, punya Google ya, Gemini 31 Pro. Nah, itu dia agak kesulitan untuk memahami MCP servernya. Saya juga sudah coba dengan Codex, ya tidak ada masalah sih. Jadi Codex dan Cloud ini bisa melakukannya dengan mudah. Nah, kalau kita perhatikan di sini view motivasinya sudah ada ya di sini. Nah, itu dia sedang berproses. Ini saya tarik aja ya. Nah, ini dia sedang menggambar ya. Dia ini interaksi dengan model yang ada di dalam memori. Jadi dia tidak langsung mengedit file yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Jadi dia tidak beroperasi dengan XML-nya secara langsung ya. Nah, tapi dia berinteraksi dengan aplikasi RC-nya. Nah, ini dia cukup canggih ya, sampai dengan, ya sangat canggih sih. Dia bisa mengatur layout-nya dengan baik ya. Nah, ini dia sudah hampir selesai, dia menyediakan kesimpulan, apa yang sudah dia kerjakan gitu ya. Oke. Nah, ini udah selesai sih. Nah, kalau biasanya Bapak Ibu kan atau saudara-saudara untuk buat modelnya ya kita perlu drag manual, kemudian sambung-sambungin ya, konek-konekin dengan relationship yang ada dan itu memakan waktu sangat lama apalagi masalah layout seperti ini sangat lama ya untuk merapikan. Nah, dengan menggunakan AI ini semuanya jadi lebih mudah. Jadi tinggal minta prompting, kemudian kita tinggal rapikan aja. Ngecek mungkin ada yang tidak perlu, ada yang salah, atau mungkin kita ingin menambahkan sesuatu, ya kita bisa tambahkan secara manual atau minta dia yang menambahkan, AI-nya yang menambahkan. Nah, kendalanya dari MCP-nya adalah dia tidak mendukung fitur save secara langsung ya, jadi kita mesti save nih. Kita perlu save. Nah, kalau Bapak Ibu ngecek filenya, saya buka pakai Notepad ya, nanti sudah sangat kompleks nih. Jadi model XML-nya ini mendefinisikan lokasinya, ada elemen apa saja ya. Ada elemen apa saja ya. Nanti dirender oleh RC menjadi model motivasi seperti ini. Nah, salah satu yang ini ya, goalnya adalah ya meningkatkan akurasi pencatatan kehadiran, terus meningkatkan keamanan akses gedung. Nah, ini ada dipengaruhi ya. Jadi goal yang ini itu dipengaruhi oleh drivernya keamanan akses gedung. Terus ada dampak
dampaknya ya ini ya, akses terkendali itu mempengaruhi goal yang kita inginkan. Kalau dampaknya ini kan di luar dari pengaruh, kita tidak bisa secara penuh mempengaruhi akses gedung terkendali ya, tapi ini adalah hasil dari ketika kita meningkatkan keamanan akses gedung. Oke, Bapak Ibu silakan bereksperimen untuk membuat model untuk lapisan bisnis yang lain. Ya, kita juga mungkin ya kita bisa tambahkan buat model sederhana untuk lapisan bisnis. Untuk kapabilitas tersebut di view strategi ya. Jadi motivasi itu kan kita turunkan menjadi strategi, view strategi. Oke. Ini dia berproses, nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti secara otomatis nanti strateginya akan berubah di sini. Karena akan ditambahkan model baru oleh dia. Oke. Nah, ya Bapak Ibu bisa melakukan proses bisnis analisis ya atau enterprise architecture analysis gitu ya. Jadi hasil yang Bapak Ibu temukan, misalnya ingin membuat model as is dan to be bisnis proses, ya jadi tinggal dibuat aja apa yang sudah ditemukan itu ke dalam bentuk paragraf atau kata-kata. Terus minta AI-nya untuk membuatkan gambarnya bagi kita ya. Ada AI. Kita bisa minta buat model as is dan juga to be-nya ya. Jadi model proses bisnis saat ini, kemudian model bisnis yang kita inginkan supaya bisa mendukung tercapainya goal yang kita mau. Nah, ini strateginya sudah dibuatkan ya. Ada view strateginya juga sudah ada. Nah, dia gambarkan. Oke, ini kita buat full screen aja. Nah, ini dia sedang bekerja. Nah, ini dia sedang mengurusi layoutnya ya. Ini udah selesai. Oke, jadi ini adalah demo sederhana bagaimana kita bisa menggunakan AI untuk memodelkan enterprise arsitektur yang mana mungkin bisa membantu Bapak Ibu memodelkan enterprise arsitektur di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.